Ketika sawit terus diganggu Eropa, RI geram siap berhadapan di WTO. Indonesia telah melakukan sidang kedua atau Second Substance Meeting sengketa DS 593 terhadap Uni Eropa di World Trade Organization atau WTO. Sidang itu menyoal kebijakan diskriminatif Uni Eropa atas produk kelapa sawit Indonesia serta turunannya yang tertuang dalam Renewable Energy Directive 2 dan Delegate Regulation. Gugatan Indonesia terkait dengan dua kebijakan Uni Eropa itu tidak diarahkan untuk menafikan komitmen penurunan emisi karbon dunia. Akan tetapi, pemerintah ingin Uni Eropa konsekuen dengan prinsip perdagangan internasional. Di bawah aturan energi terbarukan UE, bahan bakar berbasis minyak sawit akan dihapuskan pada 2030 karena minyak sawit telah diklasifikasikan sebagai akibat dari deforestasi yang berlebihan dan tidak dapat lagi dianggap sebagai bahan bakar transportasi yang dapat diperbarui. Produsen minyak sawit mengatakan beberapa negara anggota UE telah memulai menghapus sebelum tenggat waktu. Malaysia, produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia dan saingan yang lebih besar Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah mengajukan kasus terpisah di WTO dengan menegaskan bahwa tindakan UE bersifat diskriminatif. Di sisi lain, akses pasar sawit Indonesia masih terus diwarnai hambatan isu tidak sedap seperti deforestasi dan diskriminasi perdagangan. Pihak yang paling keras menghambat produk penghasil devisa dan lapangan kerja Indonesia ini adalah Uni Eropa. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan terdapat dua masalah utama yang menyebabkan sawit Indonesia didiskriminasi dari Eropa. Pertama, masalah sawit yang diikutkan dalam sidang Global Border Carbon Adjustment. Lutfi mengungkapkan ini merupakan sesuatu yang didiskriminasi yang kita akan bawa ke WTO atau World Trade Organization. Kedua, Inggris Raya dan Uni Eropa membuat aturan baru atas uji tuntas atau due diligence untuk deforestasi. Menurut Lutfi, ini merupakan sesuatu yang terlalu ugal-ugalan dikerjakan, terutama oleh Uni Eropa. Pihaknya sudah berbicara dan berkomunikasi dengan duta besar mereka di Jakarta dan pihaknya sudah menjanjikan. Hal ini adalah suatu diskriminasi yang luar biasa. Lutfi merasa tidak terima dan akan membawa ini ke dispute settlement body di WTO. Selain itu, Lutfi menjelaskan, meskipun permasalahan diskriminasi sawit ini belum menjadi hukum baru atau menjadi rancangan undang-undang, serta akan memakan waktu dan menjadi lebih serius pada pertengahan 2022, pihaknya melalui negosiator Kemendak sudah mempersiapkan hal ini untuk dibawa ke WTO. Sebagai negara hukum, pihaknya akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan dignity, dengan suatu kebesaran dan berbasiskan dengan hukum. Di sisi lain, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piquet, buka suara mengenai konflik Indonesia dan UE mengenai minyak sawit atau CPO. Dia mengatakan bahwa negara-negara di benua biru memandang sumber energi itu bukanlah sumber energi yang berkelanjutan. Vincent menyebut, sawit sendiri telah menjadi salah satu isu penting dalam hubungan RI dan UE. Dia menyebut beberapa pihak di Eropa memandang minyak sawit seringkali terasosiasi dengan deforestasi. Meski begitu, pihaknya berujar bahwa Eropa tetap terbuka dengan sawit Indonesia. Dia menegaskan, sejauh ini tidak ada hambatan apapun dalam level kebijakan yang dialami minyak sawit asal RI di sana. Dia mencontohkan dengan rendahnya tarif yang diterapkan negara itu dalam keran impor CPO. Lebih lanjut, Vincent mengungkapkan juga bahwa pihaknya optimis bahwa Indonesia akan mampu memenuhi standar-standar tersebut. Pihaknya sendiri telah berkoordinasi dengan beberapa pemangku kebijakan dan pelaku usaha mengenai standar lingkungan hidup yang ditetapkan UE mengenai CPO.